Dominasi Veda Ega Pratama di ajang Junior GP kembali mengguncang dunia balap internasional. Jelang debut resminya di Moto3, nama remaja Indonesia ini justru memicu perdebatan besar di kalangan mantan pembalap, analis, hingga Akademi Balap Eropa. Namun yang paling mengejutkan, seorang legenda yang disegani, mantan juara dunia Superbike, Carlos Checa, secara terbuka memberikan pernyataan pedas yang membuat publik Eropa terdiam. Veda adalah bukti bahwa talenta besar tidak hanya lahir dari Eropa. Ia bukan produk Riders Academy kami, tapi ia menaklukkan para pembalap yang kami bentuk dengan sistem terbaik, ujar Checa dalam sebuah wawancara resmi. Ucapan itu langsung tersebar seperti badai, bukan hanya karena Checa memberikan pujian, tetapi karena ia mengakui bahwa dominasi pembalap muda Eropa kini tengah diguncang oleh rider dari Asia Tenggara, lebih tepatnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Veda Ega Pratama, ancaman baru dari Asia. Nama Veda Ega Pratama kini mulai dianggap sebagai ancaman nyata bagi pembalap muda Eropa. Bukan sekedar cepat, Veda menunjukkan konsistensi performa yang membuat analis bingung. Bagaimana mungkin pembalap yang tidak tumbuh melalui sistem Akademi Eropa bisa tampil sedominan itu? Menurut Carlos Checa, Eropa selama ini terlalu percaya diri dengan akademi balap mereka, seperti program Spanyol dan Italia yang sudah puluhan tahun melahirkan juara dunia. Namun kini, dominasi itu mulai goyah. Kami terbiasa percaya bahwa sistem kami adalah yang terbaik di dunia, tapi Veda datang dari luar sistem itu, dilatih dengan metode berbeda, memiliki disiplin khas Asia, dan mental yang jauh lebih kuat, tegas Checa. Komentar itu terdengar pahit bagi banyak pembalap muda Eropa, namun mau tidak mau, mereka harus menerima kenyataan bahwa rider Indonesia ini berhasil mengubah peta kekuatan balap junior dunia. Bukan hanya cepat, Veda punya mental baja. Keunggulan Veda tidak hanya soal teknik. Banyak pembalap muda Eropa memiliki cornering speed tinggi, tenaga besar, dan pengalaman panjang di sirkuit yang lengkap. Namun, Checa menegaskan, yang membedakan Veda adalah mentalnya. Media junior MotoGP menyebut Veda sebagai pembalap dengan mental baja. Tekanan di tikungan terakhir, duel agresif, provokasi dari lawan, perubahan kondisi lintasan, tidak ada yang membuatnya goyah. Pembalap Eropa yang tumbuh di akademi besar cenderung memiliki fasilitas lengkap, simulator teknologi tinggi, data telemetri mutakhir, dan pelatih kelas dunia. Namun, fasilitas itu, menurut Checa, terkadang membuat pembalap muda kehilangan ketangguhan mental. Ketika duel ketat, banyak pembalap Eropa yang panik, tapi anak ini, dia justru semakin ganas, ucap Checa. Veda terbentuk bukan dari kenyamanan, melainkan dari jalan panjang penuh rintangan. Dari sirkuit kecil, latihan keras, jatuh bangun, hingga disiplin ekstrim. Itulah yang membuat karakter balapnya matang lebih cepat dibandingkan rivalnya yang lahir dari akademi besar seperti Monlau, Aspar, atau VR46. Data membuktikan, Veda bukan sekadar mimpi. Dominasi Veda bukan sekadar cerita media. Data balapan menunjukkan bahwa ia konsisten di sesi free practice, stabil di race panjang, akurat menjaga pace, nyaris tanpa error fatal, selalu tenang meski dikejar, mampu membaca pergerakan lawan. Kecepatan bisa dilatih, tetapi mental juara hanya dimiliki oleh sedikit pembalap. Dan Veda, menurut Checa, adalah salah satu dari sedikit itu. Dari Asia menuju Eropa, Veda kini dianggap sebagai standar baru yang harus dikejar oleh pembalap muda Eropa. Ia bukan lagi anak ajaib yang kebetulan cepat, tetapi fondasi perubahan besar dalam dunia balap junior internasional. Eropa mulai gentar, dominasi mereka tidak lagi aman. Selama puluhan tahun, Eropa menjadi pusat kelahiran pembalap terbaik dunia. Mereka memiliki Riders Academy yang mapan, infrastruktur latihan terbaik, pelatih dan analis berpengalaman, dukungan dana besar, jalur karir terstruktur. Namun kini, dominasi itu mulai digoyang oleh rider-rider Asia. Dan yang berada di garis depan perubahan itu adalah seorang anak dari Gunung Kidul. Beberapa pembalap Eropa yang sebelumnya digadang sebagai bintang masa depan justru tertinggal oleh performa Veda yang semakin menggila. Anak-anak akademi yang terbiasa dilatih dengan sistem paling modern, kini harus berhadapan dengan pembalap yang datang dari latar belakang berbeda dan justru lebih mematikan di lintasan.
Dari Asia untuk dunia, ia bukan sekadar mimpi, ia ancaman nyata, tegas CK menutup wawancara. Kebanggaan Indonesia meledak, era kebangkitan Asia dimulai. Setelah pernyataan CK mencuat, publik Indonesia langsung heboh. Rasa bangga membuncah, namun juga disertai kesadaran bahwa dunia balap kini tengah berubah. Berikut beberapa suara dari penggemar Indonesia. 1. Talenta tidak bisa dikotakan. Fans mengakui bahwa Eropa selama ini memandang diri sebagai yang paling superior. Namun kemunculan Veda menunjukkan bahwa juara dunia masa depan bisa datang dari mana saja. 2. Mental Veda beda level. Banyak yang menilai bahwa remaja Indonesia ini dibentuk bukan dari fasilitas, tetapi dari tempaan keras sejak kecil. Itulah yang membuatnya berbeda dari pembalap Eropa yang terlalu nyaman. 3. Ini tamparan besar untuk Riders Academy Eropa. Banyak fans sepakat bahwa komentar CK adalah pengakuan paling jujur bahwa sistem Eropa tidak lagi aman dari ancaman Asia. 4. Veda membuka jalan generasi berikutnya. Publik meyakini bahwa setelah ini, lebih banyak pembalap Indonesia berani bermimpi menembus Eropa. 5. Sebagai orang Jogja, ini kebanggaan tak tertandingi. Veda menjadi ikon baru anak-anak Gunung Kidul dan simbol bahwa tidak ada batas bagi mimpi besar. 6. Veda makin ganas saat ditekan. Penggemar mengamati bahwa saat duel ketat, pembalap Eropa seling goyah, sementara Veda justru menunjukkan sifat predator. 7. Asia punya monster baru. Menurut fans netral, data membuktikan semuanya. Pace, duel, ritme, konsistensi, Veda benar-benar ancaman bagi Eropa. Kesimpulan, Veda Ega Pratama, titik balik dunia balap. Dalam waktu singkat, Veda Ega Pratama bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga simbol perubahan besar di dunia balap internasional. Dengan teknik matang, disiplin tinggi, dan mental juara, ia membuat Eropa yang selama puluhan tahun merasa tak tertandingi harus turun dari singgasana. Carlos CK sudah memberi peringatan keras. Veda bukan masa depan, ia adalah ancaman masa kini. Dari Gunung Kidul untuk dunia, perjalanan besar ini baru saja dimulai, dan Moto3 2026 mungkin menjadi panggung di mana sejarah baru akan tercipta. Di sesi tes pasca musim MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Aprilia membuat gebrakan besar. Tim asal Noale ini memperkenalkan paket aerodinamika paling radikal yang pernah mereka uji di lintasan. Sebuah langkah ekstrim dan visioner yang memberi sinyal bahwa Aprilia serius menatap era baru MotoGP dan persaingan musim 2026 nanti. Paket aerodinamika terobosan. Apa yang membuat tes Valencia kali ini benar-benar istimewa adalah desain ulang menyeluruh dari sayap depan, fairing samping, hingga bagian buritan Aprilia RSGP. Menurut Fabiano Sterlacini, Direktur Teknis Aprilia Racing, semua bagian tersebut diperluas cakupannya agar motor mencapai koefisien aerodinamika yang ideal di berbagai fase berkendara, saat melaju kencang, pengereman keras, hingga menikung. Bagian fairing samping kini memiliki saluran downwash lebih besar dibanding versi 2024. Sebuah modifikasi yang menurut laporan This Way belum pernah dilakukan pabrikan lain dalam tes pasca musim. Sementara itu, di bagian buritan, Aprilia membawa dua opsi sayap berbeda, memberi fleksibilitas dalam eksperimen aerodinamis yang tajam. Desain sayap depan pun mendapat pembaruan signifikan. Sterlacini menyebut mereka memperbesar area aerodinamis sehingga sayap dapat bekerja lebih optimal. Bukan hanya untuk menciptakan downforce, tetapi juga menjaga stabilitas ketika motor sedang melaju atau mengerem keras. Chassis baru dan filosofi pengembangan 2026. Tidak hanya aerodinamika, Aprilia juga menguji chassis baru pada RSGP versi 2026 dalam tes ini. Menurut Sterlacini, chassis ini merupakan bagian dari solusi radikal yang biasanya tak diperkenalkan di akhir pekan balapan, melainkan memang sengaja disiapkan demi lompatan teknologi yang nyata menuju musim depan.
Dengan pengujian sasis dan aero yang agresif ini, Aprilia menunjukkan bahwa mereka tak sekedar mengejar peningkatan inkremental. Mereka menyusun filosofi pengembangan yang menyeluruh. Sterlachini menegaskan bahwa tim ingin membawa level performa RSGP ke titik di mana Aprilia tidak hanya mengejar rival, tetapi mulai menetapkan benchmark baru untuk diri sendiri. Hasil tes, peringkat, dan waktu. Keberanian Aprilia dalam menguji paket baru ini tak sekedar eksperimental. Hasilnya menunjukkan potensi serius. RSGP dengan aero radikal menjadi salah satu motor tercepat di tes pasca musim Valencia ini. Mengindikasikan bahwa modifikasi aerodinamis tersebut bukan hanya gimmick teknis, tetapi berkontribusi signifikan terhadap performa sirkuit. Dalam catatan lain, Aprilia juga mampu menyaingi Ducati dalam hal kecepatan. Dalam beberapa sesi, RSGP versi baru tampil sangat kompetitif dibandingkan Moto Ducati, menegaskan bahwa pengembangan mereka bukan cuma ambisi, tapi bisa tercermin dalam lap time. Filosofi perbandingan bukan Ducati, tapi diri sendiri. Menariknya, Sterlachini menyatakan bahwa Aprilia tidak menggunakan Ducati sebagai tolak ukur utama perkembangan mereka. Menurutnya, fokus utama tim adalah meningkatkan dari apa yang mereka miliki, membandingkan performa motor baru dengan versi sebelumnya. Ini menunjukkan sikap realistis dan strategis. Daripada terobsesi menyalip rival, Aprilia lebih memilih konsistensi progresif dan pemahaman mendalam terhadap evolusi motor mereka sendiri. Sterlachini menekankan bahwa kunci keberhasilan pengembangan bukan hanya adu cepat satu musim, tetapi membangun fondasi kuat agar RSGP bisa kompetitif sejak awal 2026, bahkan melebihi level yang mereka capai di penghujung 2025. Dimensi stabilitas dan rem. Menurut laporan tambahan dari media lain, pembaruan aero ini juga berpotensi besar meningkatkan stabilitas rem Aprilia saat digunakan dalam kondisi pengereman keras. Hal ini sangat relevan karena stabilitas ketika mengerem adalah salah satu aspek kunci dalam balapan MotoGP, terutama di trek pendek, tikungan tajam, atau saat perubahan kecepatan drastis. Jika paket aero baru ini bisa memberikan downforce yang lebih baik tanpa mengorbankan handling atau kelincahan, maka Aprilia akan punya keuntungan besar. Mereka bisa menjaga kecepatan tinggi di trek lurus sekaligus lebih aman dan stabil saat pengereman dan tikungan. Konteks balap dan musim 2025. Keberhasilan tes aero ini datang berbarengan dengan musim 2025 yang cukup gemilang bagi Aprilia. Pada GP Valencia 2025, Marco Bezzecchi meraih kemenangan untuk Aprilia Racing dan Raul Fernandez juga dari Aprilia finish di podium. Hasil itu memberi momentum moral besar sekaligus bukti bahwa Aprilia telah berada dalam tren menaik. Kombinasi kemenangan musim dan inovasi aerodinamika di tes pasca musim memberi sinyal bahwa Noale benar-benar berkomitmen untuk menjadi kontender serius. Mereka tidak puas hanya berkompetisi, tetapi sedang membangun fondasi untuk era baru, mungkin menantang dominasi pabrikan-pabrikan besar seperti Ducati dalam jangka panjang. Risiko dan tantangan. Meski begitu, langkah agresif ini tentu tidak tanpa risiko. Beberapa tantangan yang dihadapi Aprilia termasuk keandalan dan daya tahan. Paket aero ekstrim bisa menambah beban stres pada sasis dan struktur motor. Jika sasis baru tidak cukup kuat atau tidak cocok dengan gaya berkendara pembalap, bisa muncul masalah keandalan. 2. Penyesuaian pengaturan. Arah aerodinamika yang berbeda tentu membutuhkan setup ulang besar dari elektronik, rem, suspensi, hingga ban. Agar semua bisa bekerja maksimal, tim teknis harus menyelaraskan antara downforce, stabilitas, dan kecepatan. 3. Regulasi mendatang. MotoGP terus mengubah regulasi teknis dari musim ke musim. Aprilia harus memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya efektif sekarang, tetapi juga kompatibel dengan regulasi masa depan, agar investasi mereka tidak sia-sia. 4. Kompetisi dari rival. Ducati sendiri kemungkinan tidak diam saja melihat langkah agresif Aprilia. Mereka bisa merespon dengan upgrade aerodinamis atau mesin. Selain itu, pabrikan lain seperti KTM, Honda, atau Yamaha mungkin juga meningkatkan pengembangan mereka, sehingga persaingan semakin ketat.
Implikasi masa depan untuk musim 2026. Paket aerodinamika radikal dan sasis baru ini memberi gambaran besar tentang arah strategis Aprilia menuju 2026. Berikut beberapa implikasi potensial. A. Aprilia bisa jadi penantang utama. Dengan langkah agresif ini, Aprilia berpotensi keluar dari bayang-bayang sebagai pemburu dan mulai menjadi penetapan tolak ukur performa. Jika paket aero bekerja sesuai harapan, mereka bisa membuat lompatan kualitas besar. B. Keamanan balap lebih baik. Jika stabilitas rem meningkat, pembalap Aprilia bisa mengerem lebih agresif tanpa risiko kehilangan kontrol. Ini bisa berarti strategi balap yang lebih agresif dan fleksibel. C. Pengembangan jangka panjang. Filosofi membandingkan motor baru dengan versi mereka sendiri menunjukkan strategi berkelanjutan. Aprilia tampaknya tidak hanya menargetkan satu musim, tetapi membangun evolusi jangka panjang yang konsisten. D. Dampak teknologi di kejuaraan. Jika inovasi aero ini berhasil dan terbukti efektif, hal tersebut bisa memaksa pabrikan lain untuk mengikuti atau bahkan meningkatkan riset aerodinamika mereka. Ini bisa mempercepat tren pengembangan teknis di MotoGP. Kesimpulan, tes MotoGP Valencia 2025 menjadi momentum penting bagi Aprilia. Paket aerodinamika baru mereka bukan hanya eksperimental. Ini adalah manifestasi dari ambisi besar Noale untuk mendobrak batas tradisional dan menyiapkan RSGP untuk persaingan puncak di musim depan. Dengan sayap depan yang dirancang ulang, saluran downwash besar, 2 sayap buritan, dan sasis baru, Aprilia menunjukkan bahwa mereka tak main-main. Filosofi mereka pun tidak sekedar membandingkan diri dengan rival. Aprilia fokus meningkatkan level internal, memastikan bahwa setiap evolusi motor adalah lompatan maju, bukan hanya meniru pesaing. Namun, ambisi besar ini juga datang bersama resiko. Keandalan komponen, penyesuaian setup, dan regulasi masa depan adalah tantangan nyata yang harus dihadapi. Meski begitu, hasil tes awal yang menjanjikan dan posisi Aprilia sebagai salah satu motor tercepat di Valencia memberi harapan kuat bahwa mereka bisa menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Secara strategis, Aprilia tampak mempersiapkan diri untuk era baru, tidak hanya mengejar, tetapi menetapkan standar. Jika paket aero ini benar-benar optimal, musim 2026 bisa menjadi babak baru dalam perseteruan MotoGP, di mana Aprilia bukan lagi pendatang, tetapi penentu arah persaingan.